tanyakan. Contoh pertanyaannya mungkin begini Pak Bo. Ya, misalnya kan anak berbuat salah bisa juga karena mungkin satu tadi untuk diantaranya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak menghindari hukuman. Kalau dia mau patuh pada sekolah, dia termotivasinya hanya untuk menghindari hukuman yang akan diberikan oleh sekolah atau guru. Berarti kita harus melihat motivasi apa yang mendukung atau yang diyakini oleh anak tersebut. Kenapa sih anak itu bisa berbuat salah? Tentu ada alasannya. Kenapa sih misalnya melawan sebuah salah? Misalnya ini untuk anak yang gampangannya terlambat masuk sekolah gitu ya. Kan bisa ditanyakan anak ini sering misalnya untuk masuk sekolah lambat sampai misalnya 3 kali atau 4 kali gitu ya. Untuk anak yang lambat 3 sampai 4 kali itu kan biasanya di BK kan sudah ada perhitungan gitu ya. Nah ini dengan kita ditanyakan alasannya kenapa sih bisa sampai sekian kali melakukan atau terlambat masuk ke sekolah. Tentunya kalian atau si anak ini tahu kan kenapa dia sampai terlambat sekolah. Pasti dia akan menjawab, iya Bu, saya kalau malam bermain HP mungkin gitu ya, atau main game, ataupun begadang dengan teman-temannya. Pasti ada alasannya. Anak itu bisa terlambat datang ke sekolah pasti ada alasannya. Bisa karena orang tidur, malamnya main HP, ataupun karena dia yang begadang gitu nih Pak. Coba ditanyakan gitu kan. Tanyakan ke anak, itu satu kalau sudah stabil, bukan dalam arti emosionalnya, tapi kita berusaha menstabilkan identitas si anak ini biar dia tahu permasalahannya, tahu solusinya sendiri, atau tahu dia berbuat salah. Berarti kalau datang ke rawat itu kan tahu ya kalau ini merupakan sebuah kesalahan. Iya Pak, misalnya gitu. Iya Bu, ini salah gitu ya. Maaf, bukan identifikasi masalah. Identitas, menstabilkan identitas. Enggak, maksudnya kalau yang dijelaskan Bu Kas itu kan berarti identifikasi masalah. Kita mencoba permasalahannya ini kan begitu. Definisinya kan yang Bu Kas contohkan itu kan identifikasi masalah, bukan ke identitas loh. Identitas si anak. Ya artinya dalam kondisi anak itu nanti udah tenang, dia salah, kita kan dipanggil begitu nih Pak. Nah kan berarti kan misalnya, oh ini anak salah, kalau kita panggil dengan kita memposisikan diri sebagai teman lah, intinya udah dia begitu tenang, kita tanya begitu Pak. Ya pertanyaannya seperti tadi, masalah-masalah yang mungkin dia lakukan kenapa dia berbuat salah begitu. Terus kan stabil, berarti intinya mau kayak tadi menjenengan sampaikan menstabilkan emosinya dulu gitu kan, betul menstabilkan emosinya biar dia tenang dulu baru ditanyai gitu ya. Kemudian nanti kalau ada ataupun puas dengan jawaban saya, nanti ada lebih senior, ada guru penggeraknya dan ada pengajar prakteknya ya Pak. Nanti biar lebih meyakinkan gitu. Sementara kan saya masih belajar, jadi mungkin masih tarafnya masih ya levelnya kalau di tingkat itu paling bawah gitu Pak. Kemudian bagaimana jika ada pelanggaran yang di luar keyakinan yang sudah dibuat atau disepakati? Artinya sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kalau dulu itu namanya peraturan nih Pak, itu kan disepakati oleh semua pihak ya, tidak hanya 1-2 orang, tapi semua pihak itu harus ibaratnya harapannya itu yang membuat itu terlibat begitu ya. Kalau selama ini kan kalau peraturan sekolah yang membuat di sekolah begitu ya, sampai tahu-tahu ini tertutup-tutupnya seperti ini, anak begini gitu ya. Nah itu kalau yang harapannya yang diharapkan oleh pendidikan yang kurikulum merdeka atau oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah yang dibuat bersama. Berarti kalau selama ini kita belum membuat, mari kita nanti bersama-sama membuat sebuah keyakinan bersama begitu ya. Ya kalau mungkin dari dulu belum kita buat, saya pun kemarin hanya untuk mempraktekkan kaitannya dengan tugas saya dulu begitu di kelas. Tapi untuk mengingatkan anak biar tidak melakukan lagi, begitu saya masuk saya mengingatkan apa ya anak-anak yang kita kemarin yang sudah disepakati, kenapa hari ini masih melakukan, lupa Bu tidak ditulis
Begitu. Berarti mau tidak mau nanti kita bareng-bareng dengan surat pendapat begitu dengan anak-anak bersama-sama. Nanti apakah masing-masing guru mapel harus membuat sebuah keyakinan, mungkin begitu ya, tadi tidak pernah. Kalau alangkah lebih baiknya kalau nanti misalnya sama guru membuat sebuah keyakinan, nanti kita gali bersama mana yang sama kita samakan gitu ya, nanti biar seragam untuk semua di kelas, baik dari kelas 7 sampai 8. Jadi nanti anak-anak yang ternyata masih melanggar, ya nanti kita bagaimana menertibkannya atau mencari solusinya begitu Pak. Dan bagaimana sih dengan anak yang ternyata masih melakukan pelanggaran atau masih berbuat salah lagi di luar yang disepakati. Dan ini ibaratnya di luar nalar kita begitu ya, atau di luar yang disepakati. Mau tidak mau kita cari kesamaan apa yang atau perbuatan apa yang dia lakukan di yang ada di keyakinan kelas tadi Pak. Mungkin kita tahu oh ini keyakinannya kelas, misalnya contoh pelanggarannya apa misalnya yang di luar kesepakatan. Ini Bu, kan ada beberapa kejadian yang mungkin terjadi di luar kelas ya. Kalau tadi kan kesepakatan dalam kelas ini kaitan dengan PBM ya. Dalam PBM kan mungkin kaitannya tidak bawa buku, tidak mengerjakan PR, ngantuk, ngobrol misalnya kan itu ya. Tapi ketika terjadi misalnya ada anak misalnya guyonan ya, guyonan yang agak jauh misalnya melecehkan nama orang tua, pekerjaan orang tua, ini kan kadang di luar kesepakatan kelas, itu yang pertama. Kemudian di luar kelas misalnya sering kita lihat bersama anak pakai pakaian pramuka, topinya OSIS. Ini kan sering kita lihat, tapi nyatanya juga tetap terjadi seperti itu. Ini kan di luar kelas, di luar PBM ya. Itu ada dalam teori segitiga tadi apa enggak itu ya, itu. Terus yang terakhir tadi kaitan dengan HKPS yang ada di sekolah ini. Apakah bisa berdampingan dengan yang sudah dijelaskan tadi ataukah berbeda? Kalau untuk KKPS itu jelas kita berdampingan, artinya justru malah kita bekerjasama dengan guru BK gitu ya. Kemudian untuk keyakinan kelas, apakah harus secara lisan atau tertulis? Sebaiknya ditulis Pak, atau tertulis nanti kita baca di masing-masing kelas. Tapi berarti mungkin selama ini kalau semua kelas belum membuat, ya nanti kita buat dulu. Nanti kita bisa juga dengan semua guru mapel berkumpul lagi boleh dengan untuk pengendalian keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas gitu ya. Kemudian apakah pelanggaran yang di luar yang disepakati di sekelas, berarti mau tidak mau pada saat di luar, artinya masing-masing guru sudah membuat sebuah atau guru mapel membuat keyakinan di semua di mata pelajarannya, itu kan bisa jadi berbeda nih Pak, antara guru si IPS dengan guru IPA atau guru PKN ataupun guru olahraga. Apalagi guru olahraga lebih banyak di lapangan, itu kan tentu akan lebih berbeda ya. Mau tidak mau berarti nanti setelah dibuat bersama, nanti kita mungkin berkumpul untuk disepakati mana yang mau kita angkat dari keyakinan yang sudah ada atau dibuat oleh masing-masing kelas gitu ya, biar disamakan. Kemudian kira-kira ini kalau yang di luar itu bagaimana anak-anaknya, mungkin gitu bisa juga dimasukkan pada saat penyepakatan lagi gitu nih Pak. Gitu ya. Kira-kira atau ada buku mau menambahkan ke Pak Mario? Ini buku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak mencoba menjawab yang dimaksud tadi dengan menstabilkan identitas itu. Artinya itu murid ditenangkan dulu emosinya. Setelah murid tenang, kemudian baru ditanya, kenapa kamu melakukan pelanggaran itu? Jadi ditenangkan dulu, distabilkan. Yang distabilkan memang betul emosinya. Terus untuk tadi ya keyakinan kelas, nanti kalau misalnya 11 guru berarti semua guru ditempel-tempel. Tidak Pak, nanti anak disuruh menulis di buku mata pelajaran masing-masing. Setelah kita buat keyakinan kelas, anak disuruh menulis. Jadi nanti kalau anak tersebut melakukan pelanggaran, kita buka. Ayo, keyakinan kita yang telah kita buat itu apa? Jadi tidak usah ditulis ditempel-tempel di kelas enggak, tapi ditulis di
mata pelajaran, buku mata pelajaran masing-masing. Untuk yang yang AKPS itu bisa berdampingan dengan dengan keyakinan kelas. Itu bisa. Karena keyakinan kelas itu sumbernya dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang artinya kan ada disiplin, ya, ada kebersihan, ada menghormati, ada menghargai dan sebagainya, banyak sekali. Jadi nanti butir-butir yang ada di AKPS itu bisa dimasukkan dalam sebuah keyakinan kelas, tapi cara membuatnya itu harus ada masukan dari siswa, dari orang tua, dan dari guru, bukan dari sekolah sepihak. Itu yang namanya keyakinan. Jadi ada usulan. Terus misalnya kalau anak seperti ini hukumannya apa, tadi kata seperti Bu yang dilakukan. Keyakinan kelas bukan berarti tanpa hukuman, kan kita membuat konsekuensi. Jadi kalau kamu membuat salah seperti ini, konsekuensinya nanti apa? Begitu. Ditanya, saya tidak ikut pelajaran. Oh ya, berarti harus itu dijalankan. Jadi bukan berarti kalau keyakinan kelas itu berarti semua yang ada di yang diadakan kelas itu tidak berjalan. Bisa. Makanya alangkah baiknya kalau kita membuat keyakinan itu memang harus melibatkan orang tua. Orang tua dipanggil. Jadi biar tahu, oh nanti anak saya kalau seperti ini, terus orang tua ditanya, kalau nenek melakukan seperti ini konsekuensinya apa? Jadi nanti kalau kita melakukan sebuah kesalahan, atau kalau anak tersebut melakukan sebuah kesalahan, orang tuanya sudah tahu, oh iya, berarti nanti anak saya akan dikeluarkan. Harusnya seperti itu Pak, idealnya seperti itu. Terus untuk peraturan sekolah yang kita pampang-pampang itu untuk di kurikulum Merdeka itu memang tidak boleh. Kita tidak boleh memasang peraturan-peraturan seperti itu, tidak boleh. Peraturan itu atau keyakinan itu harus asalnya caranya dari rembukan dari guru, siswa, orang tua. Kita tidak boleh memasang, tidak memakai topi, tidak boleh. Menggunakan kalau masalah positif dan itu, tapi semua butir-butirnya itu harus hasil diskusi antara guru, siswa, dan orang tua. Begitu. Itu namanya keyakinan. Bukan berarti itu ya, bukan berarti kalau dengan keyakinan kelas berarti nanti anak tidak dihukum. Tidak, tetap bisa dilaksanakan dihukum, tapi konsekuensinya itu atas masukan dari orang tua, siswa. Jadi apa-apa itu intinya sepakat dulu, bukan kita sepihak yang memutuskan. Itu bedanya seperti itu antara peraturan dan keyakinan. Oke, gini, ya mungkin ini ada sesuatu yang baru ya, karena selama ini kan kita bertemuannya KPS, tapi dengan adanya model baru seperti ini, saya kira bagi guru BK ini ada kesulitan. Saya mencoba memahami. Sebab kalau di KPS itu tahapannya jelas ya, jumlah angka pelanggarannya sekian, nanti ada peringatan tertulis, ada pemanggilan orang tua pertama, kedua, dan seterusnya. Terus yang kesepakatan ini juga ada kesulitan lagi, pendapat dari orang tua. Nah, pertanyaannya, kalau kita minta pendapat dari orang tua untuk membuat keyakinan ini, nanti teknisnya seperti apa, kualitas orang tua seperti apa, kan kita juga tidak tahu nih ya. Terus ketika memberikan masukan bentuknya seperti apa, terus latar belakang anak kan juga beda-beda ini, sehingga tingkat kemungkinan nanti terjadi pelanggaran itu juga bervariasi. Kalau dari latar belakang anak yang broken misalnya, ini bisa terjadi nanti tingkat pelanggarannya juga tinggi kan gitu ya. Nah, tahapan seperti apa yang nanti akan dipakai sebagai patokan? Yang namanya sekolah kan tetap harus ada marwahnya. Yang namanya pelanggaran, katakan bocah orang garap PR, saya kira tidak hanya sekali dia melakukan. Pasti kan ada batasan mau berapa kali kan itu ya. Nah, itu jadi tahapan-tahapan seperti itu yang menurut saya ini masih membingungkan ini ya.
masih rancu yang memang kesepakatan sudah harus ada dengan orang tua atau seperti apa, kita belum, masih awang-awang mohon penjelasannya, sehingga nanti ketika dilaksanakan kurikulum merdeka yang di kelas berarti yang AKPS copot 3 band gitu ya, kalau sudah dipakai kan mesti harus dilepaskan gitu. Tetapi sebagai penggantinya seperti apa kan harus jelas, ini sekolah ya, rumusannya harus jelas, tahapannya jelas, sehingga nanti ketika ada anak yang betul-betul melanggar, ya guru BK ya tahu tahapannya. Kira-kira coba guru BK Tianis mudeng apa belum? Kalau saya sebenarnya mau bertanya Pak. Nah, Untuk AKPS, saya menanggapi yang pukul tadi, ini kan angka kredit pelanggaran, berarti bentuknya adalah hukuman semua. Sedangkan di kurikulum merdeka tidak boleh ada hukuman. Dan kita selama ini memang setelah ada kurikulum merdeka, AKPS suruh tidak dipakai sama sekali. Itu yang jelas ya. Makanya seperti Pak Bob sampaikan, kami memang tidak membuat hukuman-hukuman yang seperti disampaikan tadi di kasih Bernilai. ya, Tidak ada nilai. menjerahkan anak gitu. ayo kuis. Satu lagi saya sampaikan adalah betul, saya berdiri ya. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, Beko harus satu lagu, harus satu lagu. Sebenarnya saya mau bertanya malah sebenarnya. Iya, seperti Pak Boko tadi saya juga sebenarnya ada dari bimbingan konseling itu ada satu belum menemukan formula, ya. Karena di BK memang tidak boleh ada yang namanya hukuman. Kita adalah membimbing sebenarnya, tetapi kita dipasrai oleh kesiswaan dari dulu itu yang namanya tata tertib didampingi dengan angka kredit pelanggaran siswa, dan itu tugasnya adalah 7K bukan BK, tetapi 7K itu melekat petugasnya sama dengan BK. Jadi kami punya 2 muka, satu adalah penegak kedisiplinan, waktu itu belum ada kurikulum merdeka. Yang satu adalah di pihak lain muka kami adalah sebagai seorang pembimbing, dan ini memang tidak bisa dipersatukan karena di sisi lain adalah hukuman, di sisi lain kami adalah harus melindungi anak yang jelas itu kita memang berat banget di bimbingan konseling. Di sisi lain semua adalah kita membela anak, intinya begitu. Tapi akan dilema di lapangan ketika ada anak pelanggaran itu, kemudian kami dipasrai dengan yang namanya tata tertib. Dan sekarang tata tertib itu sepertinya tidak dipakai lagi karena ada berubah formula menjadi keyakinan kelas. Kemudian ketika seperti Pak Bowo sampaikan, ketika pelanggaran itu dilakukan di luar kesepakatan, itu yang memang kita bingung. Saya cerita sedikit, mungkin ini sebenarnya masih sangat rahasia sekali. Ketika ada anak melakukan pelanggaran di luar sana, yang saya sampai harus mengurusi di tengah malam, ya, sampai jam 2 malam, 12 malam saya masih mengurusi siswa. Ini kan insya Allah di sini tidak ada yang paham gitu ya, bahwa saya melakukan sendirian di jam 2 sampai jam 12 malam. Ini ada hal pelanggaran seperti yang Pak Bowo sampaikan di luar kesepakatan siswa. Lalu apa yang bisa kita bina, kita bimbing, sedangkan itu tindakannya adalah sudah sangat di luar kemampuan saya. Nah, itu tindakannya adalah sudah intinya di luar kewenangan kami sebagai guru BK. Ini yang kami rasakan ketika tidak ada di situ hukuman yang dimunculkan seperti di tahun-tahun sebelumnya yang namanya adalah angka kredit pelanggaran siswa. Dan ini ketika ini terjadi, saya pernah mengalami di tahun sebelumnya itu ketika anak harus dipindahkan ke sekolah lain, LSM datang, saya yang menghadapi juga.
Inilah beratnya guru BK yang kadang-kadang tidak terlihat sangat santai, tidak ada pekerjaan. Tapi ketika ada pekerjaan harus dari Polda telepon, dari LSM datang, sampai RT, RW, lurah pun memohon kepada kami untuk anak ini dipertahankan, sedangkan anak ini sudah memberikan catatan ukiran perilaku yang tidak ditoleransi sebenarnya. Itulah suka dukanya apa sukanya di seperti itu. Ya, ini juga sudah kepala sekolah sudah tahu, tapi saya belum menerima bagaimana tindak lanjut berikutnya begitu. Itu saja yang ini hanya cerita, bukan tanya, bukan apa, tapi saya hanya cerita saja kesulitan yang terkait di pelanggaran. Soalnya itu tadi bisa berdampingan gitu ya. Sementara kami tidak boleh menerapkan angka kredit pelanggaran. Itu jelas tidak bisa diterapkan. Makanya kami melakukan lipat. Ini harus bagaimana? Anak diberi restitusi sampai 10 kali, 12 kali pun yang akan seperti itu lagi. Dan itu tidak boleh dikeluarkan. Harus dipelihara terus. Ketidakbaikan harus dipelihara. Itulah resiko daripada sebuah kebijakan oleh pemerintah kurikulum. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih ya, tadi saya akan menyampaikan yang Pak Bowo ya, prosedurnya bagaimana. Ini sih seperti yang saya alami ketika anak saya di Sambas ya. Sambas itu dalam membuat sebuah keyakinan kelas atau membuat sebuah program itu meminta perwakilan orang tua anak untuk datang diajar rembukan. Nah, mungkin nanti di sini itu bisa diterapkan. Kita mungkin bisa memilih orang tua perwakilan dari kelas 7A berapa, kelas 7B berapa, atau mungkin bisa diambil satu paralel kelas 7 berapa, kelas 8 berapa begitu Pak. Nah itu untuk masalah teknisnya nanti mohon Bu Ferry yang menjelaskan bagaimana untuk tindak selanjutnya atau prosedurnya bagaimana. Terus untuk yang kedua, yang selanjutnya tadi bukan berarti bahwa peraturan itu tidak boleh diperlakukan Bapak Ibu. Yang namanya keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu global, misalnya disiplin begitu. Terus kemudian misalnya kebersihan, kemudian beriman dan bertakwa. Kalau peraturan kan banyak ya, A, B, C, D, D, dan F dan sebagainya. Cuma nanti kalau mau dimasukkan ke dalam keyakinan itu digolong-golongkan. Misalnya kalau tidak datang terlambat di sekolah, berarti itu nanti masuknya ke disiplin, begitu Pak Bowo. Lah, sebelum itu menjadi sebuah keyakinan, tadi sudah saya bilangkan, peraturan itu disosialisasikan dulu kepada orang tua, biar nanti orang tua memberi masukan. Oh ini loh, ini tidak pas, ini pas, begitu. Terus kemudian untuk tadi yang hukuman tadi, hukuman itu diganti dengan konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman itu berasalnya dari sekolah, tapi kalau konsekuensi itu asalnya dari orang tua. Boleh dilakukan misalnya anak melanggar ini, AKPS-nya sekian, boleh, tapi orang tua juga harus tahu dulu, harus setuju dulu, begitu. Jadi bukan berarti kalau namanya itu disiplin positif keyakinan kelas itu bukan berarti bilang semuanya tidak. Itu sebenarnya masih tetap bisa dilakukan, tapi yang penting diskusilah untuk masalah teknisnya. Nanti monggo Bu Ferry yang akan melapori dengan Pak Azan bagaimana supaya keyakinan kelas itu bisa terwujud. Kalau tidak ada semacam itu nanti ya bentuknya tetap peraturan. Nah di dalam kurikulum merdeka itu tidak boleh ada peraturan. Sebenarnya peraturan itu kan A, B, C, D banyak sekali deh. Tapi kalau keyakinan kelas itu global,
Intinya toh disiplin, rajin, begitu Pak. Tidak datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Itu berarti maksudnya rajin, begitu Pak. Cuma perilakunya bermacam-macam. Tadi yang saya tanyakan itu kan tahapannya Yes. sampai ketika si A itu mendapatkan konsekuensi sebagai kata dari hukuman ya. Untuk si A misalnya konsekuensinya harus pindah ke sekolah lain atau dikeluarkan. Itu kan tetap guru BK yang menangani toh. Iya, iya. Nah, maksud saya itu tahapannya itu seperti apa? Itu kan harus ada pedoman yang jelas. SOP. Nah, itu SOP-nya harus jelas. Kalau hanya disampaikan golongannya ini boleh, kita harus menyampaikan ke orang tua permasalahannya. Jadi orang tua kan juga berbeda-beda tingkat pemahamannya. Jadi ini harus ada sesuatu yang bersifat baku. Karena di sekolah ya. Terus tadi tahapan yang dengan orang tua itu seperti apa? Kalau tadi dikatakan perwakilan satu kelas misalnya 30 orang. Diambil 5 orang, apakah 5 orang ini betul-betul mewakili pendapat 30 orang? Kita kan juga belum yakin. Delale sing diundang wong tuane bocah sing apik-apik kabeh. Misal gitu ya. Di luar yang 5 orang ini sing bocah sing mandan berandalan dan ini yang kemudian berisiko tadi kena konsekuensi. Ini nanti kan menimbulkan masalah bagi sekolah. Jadi perhitungan-perhitungan seperti itu menurut saya juga harus cermat, sehingga tadi saya sampaikan itu, maksud saya itu memudahkan orang yang di lapangan itu bekerja gitu. Ketika ada tahapan yang jelas kan guru BK itu tahu saya langkahnya ini, maksud saya itu yang saya maksudkan. Jadi konkretnya seperti apa? Oke, Pak mencoba. Sebenarnya gini, kalau kita sebenarnya dari pendidikan selama guru bergerak itu dibekali seperti ini. Kita itu adopsi dari guru BK sebenarnya. Di guru lama itu kan misalkan kayak bukti memegang jenengan warna lama. Sementara di guru-guru yang baru ini kan mencoba contoh anak kurang apapun atau tidak pintar itu kan tetap diluluskan karena ada tahapan satu yang mulai berkembang. Itu kan kasus-kasus yang seperti inilah yang tadi saya sebutkan kesulitan anak-anak yang ada tahapannya di situ. Contoh, bukti ada anak tidak berangkat sering kenapa? Kan digali masalahnya seperti apa, terus ditelusuri BK bertindak. Oh ini kok sudah ada banyak, nah itu tahapannya mungkin sebenarnya jurdasnya Bu BK, guru BK itu tidak sendirian. Artinya bapak ibu guru itu bisa mensiasati di kelas. Prakteknya seperti itu satu. Yang kedua dengan membiasakan dari yang sehingga kita secara keluar kelas tidak hanya kok salah ini enggak, tapi kenapa itu sudah biasakan bapak ibu guru. Tentunya seperti itu. Jadi ketika tadi ada kasus sampai yang tingkatan luar itu nanti kronologinya berbeda. Kalau kita di program guru penggerak sampai batasan dari luar masuk di pikirkan detail itu ya sampai dengan nanti anak yang mutil yang ini nanti banyak kasus itu kan termasuk yang di dalamnya PR buat kita semua bahwa pendidikan di era sekarang digital bocah melu apa pinter naik dolanan HP. Tapi ketika di pelajaran Zoom itu kan sudah banyak bapak guru merasakan betul. Termasuk ini bukti selama guru BK yang tadinya mungkin sendiri ngaku apa PS sekarang nggak ada bu. Artinya jangan hanya tinggal ada kasus dari wali kelas sampaikan bahwa ketika seperti ini kan masukan bapak ibu guru untuk mengelompokkan kelas pun ada masukan dari bapak ibu guru BK baru menentukan per kelas itu sudah melakukan dan itu dari lama udah melakukan lama cuma pendampingannya ketika di guru BK itu masih kalau sudah mencapai sekian baru ada pemanggilan sementara kerja mereka hanya ngontrol tidak ada kesepakatan kalau orang mau kopi orang seragam tidak boleh. Nah kalimat-kalimat yang disitulah di guru-guru mereka mulai dibedahi, mulai dipelajari satu-satu. Yaitu tadi dari contoh suka belajar itu juga tahapannya ternyata tidak seperti bocah bodoh termasuk autis bukan seperti itu, ada tab-tabnya, ada step by step tantangannya. Tapi kita pun tadi proses termasuk Pak Boko perencanakan pertanyaan karena berpengalaman jauh program menjadi seorang pendidik lama tentunya sudah menangani anak si bocah. Kayak kasusnya dia bisa teratasi bahkan nilai lulus bagus itu mereka prestasinya sendiri cuma eloknya kita sebagai guru saya bagi junior lah ya bukti yang sudah 2 dan sebagainya itu udah banyak justru kasus-kasus yang itu udah pernah dilakukan hanya tendensinya mungkin hanya ikatan aturan ikatan karena sebuah apa tapi
bukti antara strategi atau pindah kemarin di master mau ngene Blora. Ya itu kan menjadi sekarang tugas Bapak Ibu Guru Merdeka bukan apa Merdeka bukan, tapi substansinya guru ini nanti diberikan tidak hanya sebagai guru saja, tapi kita juga fasilitator buat anak-anak. Itu seperti layaknya kita mengelola anak yang tadi, begini, belajar macam-macam, berubah, seperti itu sudah menjadi masukan 1-2 orang guru bahwa ternyata anak-anak kita harus dilakukan seperti khusus. Contoh lagi, pengelasan kemarin saja menjadi ngomong yang sekarang di kelas yang unggulan terus bercelaya baik. Nah, itu kan jadi masukan para wali kelas. Dengan adanya seperti itu berarti persikapan bahwa tidak bisa dalam satu kelas itu harus yang tadi pinter-pinter kabeh, kurang-kurang, tapi bagaimana menyikapi itu. Dari sisi katakanlah tadi perkembangan anak, dari sisi katakanlah tadi apa yang kita lakukan besok di praktek ini RHK ini sudah saya copy, itu nanti perilaku yang diulang mereka bisa ditanyakan nanti RPP-nya seperti apa, RPP-nya yang model di situ ternyata yang dibedakan nanti di AOP-nya baru itu. Ini yang perlu dicatat. Yang pertama nanti fokus perilaku yang pernah saya meneliti atau mengobservasi berupa lebih, kebetulan dia pakai yang disiplin positif. Sudah saya copy dan saya cari informasi dari berbagai sumber. Ternyata saya dapat simpulkan ada 3 fokus kegiatan yang besok Bapak Ibu lakukan ketika praktek observasi kelas, bukan ulang lagi, tapi nanti ada 3 titik atau 3 fokus yang harus dilakukan Bapak Ibu guru. 1, yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas melalui kesepakatan kelas. Dan itu awal bulan dibentuk apa enggak. Itu nanti bisa saya share di grup dari. Yang kedua nanti guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dan mendukung kesepakatan kelas. Contoh misalnya, guru memberikan pujian kepada perilaku sendiri yang sesuai dengan tadi. Yang melanggar juga dapat pujian dalam tanda kutip. Yang bagus tetap biasalah. Ia beri aplaus buat itu, boleh kan juga sering melakukan seperti itu juga. Sebenarnya udah banyak kalau guru mengkopi. Yang ketiga nanti adalah guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku tadi yang termasuk restitusi, Pak. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu kita gali. Kita pun bertiga ini, Bubu, saya dan Bukas lagi mencoba menjadi bagian dari itu. Ternyata memang tidak gampang, Bu. Teorinya yang muluk-muluk, tapi prakteknya pertanyaan Bu. Jadi bukti, misalnya nanti BK sudah ada teman-temannya mulai dari guru memahami bahwa anak-anak tadi yang maaf punya kesulitan membaca, kesulitan berhitung, yang tiap tahun menjadi momok guru matematika, termasuk Bapak Ibu guru sekarang diberi soal numerasi pun pada bingung. Itu jadi sekarang guru BK isi numerasi BK apa ya? Pernah mendengar kalimat seperti itu? Terus berbasis numerasi basis apa banyak order number buat cipok? Bukan itu, ini sedang diganti Bapak Ibu. Jadi maaf dari saya, Bubur dan Bukas menjadi bagian dari guru penggerak itu betul-betul bukan penggerak, enggak, betul-betul kita juga bingung, masih belajar sama. Prosesnya begitu Pak Bobo. Jadi insya Allah yang tadi ditanyakan nanti ada tahapan-tahapannya Pak. Kita juga besok ada refleksi kompel, ada Bapak hasil nanti di Semarang 3 hari ada tentang kurikulum merdeka seperti apa, imbauan saudara. Ya itu tadi kita menyelami kayak Bu mirisnya dengan sekarang ya anak-anak sebaya dunia bisa itu juga PR buat guru. Katakanlah bukan Bu Akto, bukan kami, kita semua Bapak Ibu. Karena itu termasuk bagian dari mendidik, menjadi fasilitator buat anak-anak. Kurang lebihnya begitu Bapak. Jadi ketika nanti yang ditanyakan Bukti itu dulu pakai terpaku pada AKPS Bu, kita mungkin itu jadi catatan ada, tapi nanti kita sampaikan. Kita kan juga punya atasan ya Bu, kita punya yang lebih tahu. Kita sebenarnya pelaku baru dididik kemarin ini baru setahun actionnya tampil belum bisa, hanya untuk diri sendiri dulu aja masih kadang-kadang minimal kita menjalankan di kelas kita ya Bu, kita sudah mempraktekkan seperti itu. Jadi nanti seperti apa kesempatan kelas akan saya bagi di sesi berikutnya. Nanti dia ketemu, oh bikin kesepakatan kelas, keyakinan seperti apa, tercetus dari apa, ya mereka yang dilibatkan dalam tanda kutip tadi saya sampaikan adalah seperti ini, kolaborasi bareng dengan anak-anak. Itu teorinya nanti kita prakteknya sudah mempraktekkan dan buku juga sudah. Cuma imbas ketika kalau kita berdiri bertiga kelompok yang lain misalnya 39 termasuk guru BK juga begitu kesel banget Bu ini ya, kesel banget guru BK kasihan. Tapi ketika merasa bagian dari bahwa Bapak Ibu guru menjadi stakeholder di situ lah, bagian dari program Kemendikbudristek terutama tadi tentang kurikulum merdeka itu seperti apa. PR buat Bapak Ibu mau tidak mau nanti di sesi berikutnya
adalah bagaimana mengimplementasikan hasil nyata Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan cuma dihitamkan atas putih Bapak Ibu pendobrak poin pertama sampai sekarang tidur dengan nyaman, mereka banyak sekali. Ya, itu PR buat Bapak Ibu. Karena dari 41 bulan yang baru sekitar di bawah 10 ini pulang aja udah mulai. Yang lainnya jangan bagaimana kalau aturan itu berlaku. Kalau ini ganti kebijakan gantinya, saya yakin ganti pun tidak serempak dan bukan, tetap ada konsekuensinya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Kembalikan ke Bu Feni. Bu Uti tadi mungkin ya, ternyata BK itu belum menemukan formulanya ini ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemarin. Depannya nanti kita ibaratnya bekerja sama dengan BK, kemudian kepala sekolah, dan semua stakeholder. Bagaimana sih cara membuat atau menyusun sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu ya. Yang tadinya peraturan sekolah sebagai Ya, nanti kalau misalnya Lukas, Buko, Kak Maria mau diskusi dengan mentornya ya. Tapi PR bagi kita itu tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi mau untuk disampaikan. Terus berikutnya juga bila perlu diberikan contoh yang sekolah yang sudah melakukan ini, ya contoh kesepakatan kelas, contoh kesepakatan sekolah seperti apa. Terus yang ketiga, tolong disampaikan tentang dampak negatif dari kebijakan ini. Kalau saya amati dari yang saya tadi, anak kita itu jadi anak manja semua. Apa-apa dibelani sih, kan gitu ya. Yang ini diluruskan, dan bocah diminta bubukan. Tapi tidak ada tantangan anak itu melakukan sebuah tindakan yang keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu kelihatannya enggak. Dia hanya jalan biasa, ketika salah diingatkan, kan gitu, salah diingatkan. Padahal dunia depan kan enggak seperti itu. Jadi ada orang bilang gini kan, siapa cepat siapa dapat. Tapi dengan model seperti itu tampaknya kok nanti malah enggak akan menjadi siswa yang tangguh. Bukan generasi emas lagi, tapi ini generasi pela-pelu kalau menurut saya. Generasi cemas. Generasi mencemaskan malah karena dia selalu ditolong, dibela dan dibela, gitu ya. Tidak hanya guru yang bela, tapi juga orang tua. Mau dibawa kemana ini kan seperti itu. Jadi mau nanti untuk disampaikan. Nah, monggo nanti. Ya ini hanya pemikiran itu mau goblok kan kayak gitu. Mau nanti disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Boko. Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya mungkin juga menjadi PR bagi sekolah kita. Nanti untuk menyusun sebuah KSOP tentang membuat sebuah keyakinan sekolah yang diprakarsai dengan dari orang tua, terus kemudian siswa, kemudian juga dari guru, sehingga nanti apa yang diharapkan dalam kurikulum merdeka juga bisa. Sebenarnya kita juga sama-sama merasa ini mau dibawa kemana ke depan itu, tapi karena itu sebuah kebijakan yang harus kita lakukan, maka mau tidak mau kita harus tetap mengikuti. Mungkin hanya itu saja, dan mungkin nanti Bu Ferry yang akan bisa memberikan penguatan tentang prosedurnya, gitu. Bu Ferry, monggo. Terima kasih. Dari saya karena sudah presentasi kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada hal atau yang kurang berkenan di kita semua, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya ikut. Semane. Oh, beli pisah top. Besok sate. Tepuk tangan untuk bahasan yang menarik tentang institusi positif.
positif di sekolah ini. Sebenarnya hal-halnya atau kondisi sekolah itu kan secara umum hampir sama ya. Cuma kadang-kadang kurikulum Merdeka ini yang saya pelajari sebenarnya ya baru belajar. Kurikulum Merdeka ini hadir untuk mengakomodir perkembangan siswa. Jadi kita di sini mungkin sekolahnya sama, tetapi anaknya itu kondisinya sudah berbeda dengan anak yang 20 tahun yang lalu maupun anak-anak 10 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu tuh. Ya mungkin pas saya SMP mungkin nakalnya tidak seperti anak-anak sekarang. Dan yang mungkin dan itu coba digali di kurikulum Merdeka sehingga perlakuannya mungkin ya dari sisi tindakan yang Bapak Ibu guru lakukan, dari sisi stakeholder, dari sisi kebijakan sekolah itu pasti akan berbeda. Nah ini yang memang kita harus lebih belajar tentang kurikulum Merdeka. Saya pun masih mempelajari, masih belajar tentang apa sih yang diamanahkan oleh kurikulum Merdeka kepada kita agar kita bisa mengerti, memahami, kemudian bisa sehingga harus memfasilitasi bakat minat siswa, kemudian kita harus mengarahkan mereka menuju masa depan mereka dan lain sebagainya. Dan disiplin positif ini hanya salah satu aspek ya, salah satu aspek di dalam kurikulum Merdeka yang memang masih mulai diterapkan dan memang harus dikaji. Kemudian juga ada ketika sudah diterapkan kemudian ada kesulitan pasti ada review, ada perbaikan dan lain sebagainya. Nanti direfleksi dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada perbaikan-perbaikan yang menuju ke arah yang lebih baik. Itu dari kami. Ada yang mau ditambahkan oleh Ibu? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Untuk bahasan yang selanjutnya mungkin kita nanti ada pemberitahuan dulu sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan materi dan lain sebagainya sehingga kita bisa melakukan diskusi, sharing, kemudian saling berbagi praktik baik yang pernah dilakukan sehingga apa yang kita lakukan ke depan itu adalah sesuatu yang bisa lebih baik untuk kemajuan kita sebagai pendidik dan juga kemajuan dari lembaga SMP Negeri 1 Surabaya. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini sampai saat ini bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih semuanya. Dari saya apabila ada